Halo teman-teman semua, masih bersama saya Taufan Setiawan Putra. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang bergenre action adventure. Film ini dirilis pada 12 April tahun 2018 dan disutradarai oleh Brad Peyton. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Lacy, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, dan Naomie Harris, serta masih banyak aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan primatologis Davis Okoye yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang bersahabat dengan seekor gorila punggung perak albino yang bernama George. Namun karena sebuah eksperimen di luar angkasa yang jatuh ke bumi dan kebetulan lokasi jatuh di dekat kandang George yang pada awalnya ramah dan jinak berubah menjadi seperti monster ganas. Sayangnya serum eksperimen yang jatuh tersebut menyebar ke binatang lain, di antaranya buaya dan serigala. Davis bersama rekannya, Dr. Cat Catwell, yang diperankan oleh Naomie Harris, harus mencari cara untuk menemukan obat penawar hasil eksperimen Claire Whedon, yang diperankan oleh Malin Akerman, sekaligus mencegah Harvey Schell yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan agar tidak melukai George. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur teman-teman semua. Dan langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan di sebuah kapal luar angkasa. Tampak di dalam kapal luar angkasa tersebut sangat berantakan, porak-poranda semuanya. Kapal luar angkasa tersebut bernama Athena. Di dalam Athena tampak ada seorang wanita bernama Dr. Atkins. Dr. Atkins tampak sangat ketakutan. Ternyata dia satu-satunya orang yang masih selamat di dalam kapal tersebut. Dr. Atkins mendapatkan perintah oleh Claire Whedon dari ujung komunikasinya agar dia membawa sampel penelitiannya, atau pintu pesawat tidak akan dibuka. Dan dengan terpaksa, Dr. Atkins berusaha mengambil sampel penelitian tersebut. Tiba-tiba muncul seekor makhluk. Makhluk itu ternyata seekor tikus, hasil penelitian lab di pesawat luar angkasa tersebut, yang tentu saja sudah berubah menjadi monster mengerikan. Setelah mendapatkan sampelnya, Dr. Atkins segera menuju ke kapsul darurat. Tampak dalam adegan, Dr. Atkins dikejar oleh makhluk tadi. Dan dengan bersusah payah, akhirnya Dr. Atkins bisa masuk ke kapsul darurat. Kapsul darurat pun meluncur ke bumi. Ternyata kapsul darurat mengalami kerusakan parah akibat ulah makhluk tadi, dan akhirnya meledak menjadi puing-puing sebelum mencapai bumi. Scene pun berganti. Primatologis Davis Okoye dan teman-temannya tampak sedang berada di suaka alam liar di daerah Wyoming Selatan, San Diego. Suaka alam ini menampung hewan-hewan korban perburuan liar, khususnya gorila. Di suaka alam ini ada seekor gorila yang cukup mencolok karena warnanya yang berbeda dengan gorila lain. George, seekor gorila punggung perak albino yang merupakan sahabat Davis Okoye. Very funny. Very funny. Hubungan George dan Davis sangat dekat. Davis menyelamatkan George dari pemburu gelap sewaktu George masih kecil. Davis mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan primata di sana, termasuk George. Mereka biasa bercanda dengan lelucon-lelucon yang biasa diajarkan oleh Davis ke George. Scene pun berganti. Pada suatu malam, tampak benda asing seperti meteor terbakar jatuh di daerah Wyoming. Meteor itu ternyata puing-puing pesawat Dr. Atkins. Puing-puing itu jatuh pada 3 tempat di Wyoming Selatan. Satu jatuh di dekat suaka alam kandang George. Satu lagi jatuh di area pegunungan. Dan satu lagi jatuh di sungai Taman Nasional Everglades. Meteor ini ternyata tabung sampel yang dibawa Dr. Atkins dari pesawat luar angkasa Athena.
tabung itu ternyata sudah bocor. Tampak keluar gas berwarna hijau ketika George mendekati tabung tersebut. Scene pun berganti. Keesokan harinya di suaka alam tampak seekor beruang grizzly telah mati dengan mengenaskan. Dan ternyata itu semua perbuatan George. Karena tampak bekas luka di tubuh George akibat cakaran sang beruang. Davis menemukan tabung sampel eksperimen yang jatuh di sekitar kandang George. I don't know. We gotta figure it out. Scene pun berganti. Tampak di dalam ruangan kantor Energine, Claire Whedon sedang membicarakan sampel eksperimennya yang ternyata selamat dan jatuh di daerah Wyoming Selatan. Claire ternyata adalah pemilik kantor Energine di mana Dr. Atkin bekerja untuk melakukan eksperimen. Claire pun memerintahkan orang suruhannya di biro militer swasta miliknya untuk mengambil sampel yang jatuh di daerah Wyoming tersebut. Scene pun berganti. Dr. Cat Catwell tanpa sengaja melihat berita di televisi mengenai kru pesawat luar angkasa Athena yang tewas dan kejadian beruang grizzly di suaka alam. Dr. Cat Catwell merupakan peneliti yang pernah bekerja di pusat penelitian Claire Whedon. Cat pun segera menemui Davis di suaka alam. Cat menjelaskan apa yang terjadi pada George adalah efek dari sampel tabung penelitian yang bocor tersebut, di mana akan membuat peningkatan pertumbuhan, kekuatan, kecepatan kelincahan, dan peningkatan sifat agresif pada George. Ternyata yang dikatakan Cat emang benar. Tak selang berapa lama, George kembali agresif dan mengamuk. George berhasil menjebol pintu kandang dan keluar dari suaka alam. Polisi pun tidak tinggal diam. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan George dengan menembakkan bius beberapa kali. Scene pun berganti. Di sini tampak orang-orang bayaran Claire sedang mencari tabung sampel di area hutan Wyoming. Mereka pun bertempur dengan serigala yang sudah berubah menjadi monster akibat menghirup gas pada tabung sampel yang bocor itu. Satu persatu dari mereka dibantai oleh serigala monster itu. Scene pun berganti. Di sini kita kembali kepada George yang sudah diambil alih oleh pemerintah karena dianggap membahayakan masyarakat banyak. George yang masih dalam keadaan pingsan akan dipindahkan menggunakan pesawat oleh militer. Di sisi lain, Claire merencanakan memanggil makhluk-makhluk jadian tersebut dengan menggunakan frekuensi tertentu melalui radio pemancar yang ada di gedungnya. Claire berencana agar George merespon sinyal tersebut dan terjun bebas dari pesawat yang membawanya dari ketinggian 32.000 kaki. Begitu juga dengan serigala tersebut. Serigala tersebut pasti akan berusaha menuju sumber sinyal dengan cara apapun, sehingga militer akan menghentikannya dengan segala cara dan akhirnya membunuhnya. Dengan begitu, Claire akan dengan mudah mengambil darahnya sebagai sampel baru. Scene pun berganti. Ternyata apa yang direncanakan Claire benar. George pun merespon sinyal dari radio pemancar di atas gedung kantor Energine milik Claire. George tampak mengamuk di dalam pesawat yang sedang terbang. Semua peluru tidak mempan terhadap George. Bahkan, seisi pesawat dibuat hancur olehnya. Alhasil pesawat pun jatuh. Namun mayat George tidak berhasil ditemukan. Itu berarti George masih hidup, meskipun jatuh dari ketinggian 32.000 kaki. Scene pun berganti. Di markas militer, mereka sedang merencanakan untuk membunuh George dan serigala itu menggunakan meriam. Tampak pada visual satelit, George dan serigala sedang berlari bersama. Militer pun akhirnya menembak mereka dengan meriam. Dan ternyata misi itu gagal. George dan serigala ternyata masih hidup. Mereka pun membantai pasukan militer di sana satu persatu. Scene pun berganti.
tampak George dan serigala sedang menuju gedung Energyne. Mereka menghancurkan apa saja di depannya yang menghalangi. Tank, mobil lapis baja militer pun hancur dibuatnya. Begitu juga helikopter angkatan udara. Tiba-tiba muncul satu lagi makhluk jadi-jadian dari dalam sungai. Ketiga makhluk itu memporak-porandakan tentara militer. Tidak ada satu senjata pun yang mampu menembus tubuh mereka. Di sisi lain, Davis dan Kate sudah berhasil masuk ke dalam gedung Energyne untuk mencari penangkalnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Davis menemukannya. Tapi sayang, rencana mereka ketahuan Claire, dan Claire pun menembak Davis karena tidak mau menuruti perintahnya. Pada saat Claire akan melarikan diri menggunakan helikopternya, tiba-tiba Josh muncul dan menghancurkan helikopternya. Ternyata Davis masih hidup dan berhasil menyelamatkan Kate saat helikopter yang dilempar Josh hampir menimpanya. Kate ternyata menyimpan satu penawar saat Claire merampasnya tadi. Dan mereka berencana memberikan penawar itu pada George, dengan tujuan agar George bisa membantu menghentikan kedua monster lainnya. Tiba-tiba Claire muncul sambil menodongkan pistolnya. Davis pun berteriak memanggil George, dengan tujuan agar George menghampirinya. Dan Kate pun memasukkan penawar tersebut di dalam tas Claire. Dari arah belakang, George muncul. George kemudian menangkap Claire. Seketika, Claire dimasukkan ke dalam mulut George, beserta penawar yang dimasukkan ke dalam tasnya tadi. Akan tetapi butuh waktu agar penawar bekerja pada George. Tetapi gedung tidak akan bertahan lama akibat ulah George dan ditambah kedua monster lainnya. Davis pun mempunyai rencana agar berseluncur menggunakan helikopter yang rusak pada saat gedung roboh nanti, dengan memanfaatkan baling-baling helikopter untuk meredam jatuh. Dan mereka pun berhasil selamat saat gedung itu roboh. Begitu juga dengan Josh dan kedua monster itu. Penawar pada Josh pun mulai bekerja. Josh kembali ke sifatnya yang dulu, tidak agresif dan bisa berkomunikasi kembali dengan Davis. That's right. Let's kick some ass. Scene pun berganti. Di sini Josh dan Davis bersiap menghadapi kedua monster itu, serigala dan buaya. Monster buaya berhasil tumbang sekali pukul oleh Josh, dan Josh kembali menghadapi serigala. Josh tampak kewalahan menghadapi serigala. Davis akhirnya memancing serigala agar mengejarnya, karena Davis mengetahui kalau monster buaya berhasil bangun lagi. Rencana Davis berhasil, serigala kembali mengejarnya, dan pada saat bersamaan buaya pun menerkam serigala yang terbang menuju ke arahnya. Seketika serigala mati dengan kepala terputus oleh buaya. Akhirnya tinggal satu musuh lagi, yaitu monster buaya. Davis dan Josh mati-matian menghentikan monster buaya, hingga akhirnya Davis menemukan celah lubang pada insang monster buaya itu. Davis pun segera melemparkan granat pada celah tersebut. Akan tetapi buaya itu masih bisa bangkit, dan Josh pun membantu Davis, hingga suatu ketika Josh terlempar dan tertancap pada besi. Davis pun berlari ke helikopter di dekatnya dan menghujani monster buaya itu dengan misil. Tak satu pun misil itu bisa melukai monster buaya, hingga akhirnya Davis terpojok. Pada detik-detik terakhir, muncullah George dengan besi di tangannya. George melompat dan menusuk mata buaya tersebut. Akhirnya buaya itu pun tumbang dan mati. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari saya. Saya Taufan Stan Putra. See you.